Selamat datang di Radiologi FK KMK UGM. Saya akan memandu pembelajaran radiologi. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus emergensi yaitu torsiotestis. Testis secara anatomi merupakan bagian pars genitalis masculina interna. Testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon androgen. Testis bersama tunica vaginalis propria terletak dalam cavum scroti. Letak testis normal sebelah kiri lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelah kanan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui torsiotestis merupakan kondisi kegawat daruratan. Terjadi ketika korda spermatika terpelintir yang mengakibatkan terhentinya aliran darah pada testis. Hilangnya aliran darah dapat menyebabkan nekrosis testis jika tidak diperbaiki dalam waktu 5-6 jam sejak nyeri muncul. Torsiotestis dapat terjadi secara intermiten maupun spontan. Mayoritas kasus torsiotestis terjadi secara spontan atau akibat trauma ringan atau insidental. Gambaran klinis torsiotestis adalah hemiskrotum yang bengkak dan eritem, nyeri testis hebat dan tiba-tiba serta tidak berkurang dengan elevasi skrotum, mual dan muntah, letak testis horizontal, serta hilangnya refleks kremaster. Klasifikasi torsiotestis secara anatomis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah torsiotestis extravagina. Torsi terjadi pada cincin inguinalis eksternal dan biasanya terjadi pada neonatus. Yang kedua adalah torsiotestis intravagina. Jenis yang lebih umum terjadi dengan adanya bell clapper deformity dan biasanya terjadi pada remaja serta orang dewasa muda. Untuk memudahkan penegakan diagnosis torsiotestis, kita menggunakan twist score. Twist score adalah skor yang dapat membantu menegakkan atau menyingkirkan diagnosis torsiotestis berdasarkan temuan klinis untuk menentukan kebutuhan ultrasonografi. Kriterianya bisa dilihat di gambar yang terdiri dari edema testis teraba keras, refleks kremaster negatif, mual atau muntah, dan testis letak tinggi. Interpretasi skor twist adalah sebagai berikut. Skor 0 sampai dengan 2 risiko rendah, skor 3 sampai dengan 4 risiko sedang, skor lebih dan sama 5 risiko tinggi. Jika skor 0 sampai dengan 2 risiko rendah memiliki nilai prediktif negatif 100% untuk torsio dan umumnya tidak memerlukan USG atau konsultasi urologi. Jika skor 3 sampai dengan 4 risiko sedang menunjukkan perlu dilakukan pemeriksaan USG. Jika skor lebih dan sama 5 menunjukkan nilai prediktif positif 100% untuk torsio dan USG tidak diperlukan. Konsultasi urologi segera dan pembedahan. Pemeriksaan penunjang pada torsiotestis adalah ultrasonografi atau USG. USG adalah metode pilihan untuk mendiagnosa dan mengevaluasi torsiotestis. USG mempunyai keunggulan dapat menilai struktur testis dan vaskularitas tanpa radiasi pengion. Metodenya menggunakan transducer linear frekuensi tinggi 7 sampai dengan 13 MHz, Doppler warna, serta Doppler spektral. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan dengan sisi yang normal. Gambaran Whirlpool sign pada USG merupakan temuan yang paling spesifik dan sensitif. Tanda Whirlpool merupakan komponen korda spermatika yang memuntir, biasanya terlihat menggunakan transducer longitudinal dan atau oblik, memiringkan bidang pencitraan untuk melihat jalur korda spermatika. Di sini kita bisa melihat gambaran normal USG testis serta gambaran USG testis pada torsiotestis. Pada potongan longitudinal testis yang normal akan terlihat gambaran ekostruktur homogen. Sedangkan pada potongan longitudinal torsiotestis akan terlihat gambaran ekostruktur yang heterogen. Adanya area hiperekoik yang merupakan tanda perdarahan dan area hipoekoik yang merupakan tanda nekrosis.
Infak pada torsio testis kiri ditandai dengan testis kiri lebih besar dibandingkan testis kanan, testis kiri tampak heterogen, tidak adanya aliran darah, dan epididymis kiri tampak menebal. Pada pemeriksaan USG Doppler, kita akan mengamati adanya perubahan aliran darah. Pada testis normal, aliran darahnya baik sistolik dan diastolik akan terlihat normal. Sedangkan pada torsio testis akan terlihat penurunan aliran darah dan tidak ada aliran darah diastolik. Indeks resistif akan meningkat lebih dari 0,75. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran radiologi FK KMK UGM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.